Halo, selamat malam pemirsa. One on One menjumpai Anda. Anda tadi sudah melihat cuplikan tangisan dari salah satu hakim yang saat ini bertugas di Sampang, pemirsa. Ia menceritakan betapa sulitnya hidup menjadi seorang hakim secara finansial. Di mana kemarin kita juga mengetahui bahwa ribuan hakim di Indonesia ini melakukan cuti bersama dan melakukan aksi untuk meminta agar pemerintah terkait memperhatikan kesejahteraan mereka. Yang nyatanya ternyata selama berbelas-belas tahun mereka tak kunjung juga mengalami kenaikan gaji. Padahal pemirsa, resiko menjadi hakim ini begitu besar. Godaan yang menerpa hakim sendiri dalam sebuah perkara juga begitu banyak, pemirsa. Lantas kira-kira bagaimana perhatian dari pemerintah ke depannya untuk hakim-hakim di tanah air, dan seperti apa pula pemirsa curahan hati hakim, termasuk tadi seorang hakim yang menangis di DPR menceritakan kesulitan finansial yang mereka alami, pemirsa. Bersama saya saat ini sudah ada Pak Aji atau Mas Aji, kita hampir seumuran ini umurnya, jadi saya manggilnya Mas Aji aja, Mas Hakim, merupakan hakim pemirsa dari Sampang, saat ini bertugas di Sampang ya, Mas Aji Prakoso. Mas Aji, kita tadi ngeliat video yang Mas Aji, yang diputarkan ketika Mas Aji menangis di DPR. Apa yang membuat Mas Aji sampai begitu nangis? Apakah memang karena ini sudah benar-benar di ubun-ubun derita finansial ekonomi yang dialami? Ya, sebenarnya ya akumulasi ya Mbak ya, pastinya. Dan ini bukan cerita tentang saya saja. Saya itu tergabung di grup jubir pengadilan sebelumnya. Di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur saya grup jubir. Itu banyak teman yang bercerita di sana. Udah 1 tahun yang lalu kami berdiskusi cerita tentang kondisi yang dialami hakim di daerah. Itu makanya ketika ada ruang menyampaikan banyak hal tentang kondisi hakim, kondisi ekonominya, disitulah rasanya harus apa ya? Ya itulah yang terjadi, harus menangis, harus tumpah, tanpa disadari ya, karena ngerasa yang saya sampaikan itu terjadi di saya dan itu terjadi di seluruh hakim Indonesia. Kalau boleh tahu, maaf, take home pay-nya Mas Aji sebagai seorang hakim berapa sih? Kalau take home pay ya Mbak ya, take home pay itu kita punya gaji pokok sekitar 3 juta. 3 juta, kemudian tunjangan jabatan, saya hakim 4 tahun lebih, itu 9,1. Kemudian uang makan 35.000 kali 20 hari kerja. Kalau nggak kerja berarti nggak dapat perharinya 35.000 itu 700.000. Kemudian uang transport 45.000 kali 20 hari kerja efektif ya rata-rata itu 900.000. Jadi kurang lebih 13. Belum dipotong yang lain-lain. Misalnya potong untuk organisasi, potong untuk apa namanya ibu-ibu Dharma Wanita. Potong untuk BPJS ya itu. Jadi total terima setelah potong ina ini berapa Mas Haji? Di kisaran 13 atau 12. Saya kurang paham banget ya Mbak, 13 atau 12-an lah, 12. 13-12 juta sudah berapa lama menjadi hakim mengabdi di negara? Hakim 4 tahun 6 bulan. Menjadi hakim 4 tahun 6 bulan. 4 tahun 6 bulan. Selama 4 tahun 6 bulan itu emang nggak ada tunjangan kemahalan? Kan ini aslinya dari Jawa ya, Mas Aji ya, ditempatkan di Jambi, di salah satu kabupaten begitu. Betul. Kemudian ditempatkan juga di Sampang. Emang nggak ada tunjangan kemahalan? Biasa kan kalau pegawai BUMN, kalau pegawai-pegawai yang lain itu ada istilahnya tunjangan kemahalan begitu. Tunjangan kemahalan tuh hanya di beberapa daerah Mbak. Tidak semua tercover tunjangan kemahalan. Kayak di Sumatera diambil contoh itu hanya di Aceh sama Kepulauan Riau. Begitu juga kalau di Kalimantan ada, di Sulawesi ada, di Papua ada. Dan itu besarannya bisa beda-beda. Di Papua, satu wilayah di Papua dengan wilayah Papua yang lain bisa berbeda juga. Berapa besarannya Mas Aji? Kalau di Aceh itu 1,3 kurang lebih. Kalau ini berdasarkan PP 94 tahun 2012. Kalau di Timika saya ambil contoh aja ya, itu kisaran 2,4, 2,5. Sama-sama Papua Pak? Iya, nanti bisa dicek detailnya di PP 94 2012. Kalau di Wamena, dia Papua tapi bisa 10 juta Mbak. Beda dengan Timika dengan Wamena tuh bisa beda. Walaupun sama-sama Papua ya? Walaupun sama-sama di Papua. Terus Mas Aji punya gaji sebulan sekitar 12 jutaan. Itu nggak cukup ya? Kalau untuk biaya hidup cukup. Tapi kita harus jujur, kalau untuk biaya hidup cukup. Kalau nggak cukup, saya nggak mungkin jadi hakim terus-terusan ya Mbak, pasti bisa resign saya. Tapi kalau untuk kita mau menabung misalnya, untuk sekolah anak ini yang perlu kita pikirkan. Sekolah anak ke depan ya, untuk kuliah dan segala macam. Untuk pulang kampung, saya 3 tahun menahan diri untuk pulang kampung ke Denpasar Mbak, ke kampung istri. Ya itu, karena gajinya cuma segitu, itu nabung dulu. Karena sekeluarga berapa? 5 orang ya, anak 3 ya kalau nggak salah ya? Masih kecil-kecil. Istri kerja? Istri nggak kerja. Oke, istri nggak kerja, tapi dulu sempat kerja? Dulu punya usaha. Dan sekarang kan hakim nggak boleh dia punya usaha. Hakim tuh nggak boleh Mbak punya usaha. Walaupun istri yang punya usaha dia juga nggak diperkenankan? Kalau yang jelas yang hakimnya sih nggak boleh. Gitu.
Kalau istri saya perlu lihat lagi ketentuannya. Oke. Nah Mas Haji, itu gaji sekitar 12-13 juta, itu dirasa nggak cukup karena satu, Mas Haji bukan mengabdi di daerah tempat Mas Haji tinggal. Jadi mungkin ongkosnya juga lumayan berat begitu. Kalau mau pulang kampung 5 anggota keluarga itu biayanya sangat mahal, harus transit di Jakarta segala macam. Terus Mas Haji punya uang tuh sekarang berapa sih kalau boleh tahu? Kalau LHKPN bisa dicek. LHKPN kan dia laporannya periodik ya Mbak ya. Untuk tahun 2023 kita laporkan di awal tahun. Itu kalau LHKPN saya itu minus 57 juta. Pasti saya punya, kenapa bisa minus? Karena saya punya kredit rumah juga. Kredit di bank sih, kredit di bank waktu itu untuk ngambil rumah, gak ada SK ya, untuk ngambil rumah, untuk ngambil kendaraan, untuk sekolah juga. Kalau sekarang ya kisaran 12 saya punya di tabungan lah, ada kalau 12 juta. 12 juta? Iya. Oke. Cukup mengagetkan juga ya. Sebetulnya keluhan-keluhan yang dialamin ini sudah pernah disampaikan belum kepada pemerintah pusat oleh teman-teman hakim se-Indonesia sebelum kejadian yang cukup besar sebelum ini? Kejadian ini tahun 2023 itulah banyak yang ngobrol-ngobrol diskusi di grup jubir pengadilan antar jubir, kemudian sempat rame ditanggapi oleh Kepala Biro Humas ya, selaku pimpinan dari jubir-jubir itu nelpon saya, menceritakan kondisinya. Mas, Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung beserta organisasi Ikatan Hakim Indonesia, organisasi formalnya IKHI, formalnya hakim, itu sedang berjuang. Jadi mohon teman-teman bersabar, tunggu dan jangan tidak melakukan tindakan yang kontraproduktif. Takutnya nanti malah menghambat pekerjaan formal yang memperjuangkan kesejahteraan hakim. Dan kami menunggu itu. Kami menunggu sampai akhirnya. Kapan itu waktu itu disampaikan? Itu akhir tahun yang lalu, Mbak. Akhir tahun yang lalu. Itu pertama kalinya menyampaikan atau sebelumnya setiap tahun udah pernah disampaikan, bantu dong kita hakim kan resiko kerjanya cukup berat, godaannya juga cukup besar gitu. Betul. Yang benar-benar diskursus panjang itu di akhir tahun yang lalu. Ya sebelumnya ada teman yang menyampaikan tapi belum menjadi bola panas lah, belum menjadi diskursus yang panjang. Kita mau bergerak, kita menghormati pimpinan dan kami yakin pimpinan juga akan bergerak untuk memperbaiki kesejahteraan kami. Tapi ini kan udah rasa di ujung gitu Mbak. Teman-teman sudah nggak bisa lagi dibendung. Ya sudah akhirnya buat grup WhatsApp. Kita punya 2 grup itu jumlahnya 2.000. Walaupun yang mendukung di belakang lebih banyak dari yang ada di grup WhatsApp. Tapi benar ya Mas ya, saya kan baca sejumlah informasi menyebutkan bahwa selama 12 tahun hakim itu tidak pernah naik gaji. Mas Haji kan baru sekitar 4 tahun 6 bulan ya jadi hakim. Betul. Itu benar, selama 12 tahun tidak ada kenaikan gaji hakim? Benar, itu bisa dicek, bisa ditanyakan ke 3 juta senior. Itu ya, gaji pokoknya tetap 3 juta selama 12 tahun, 3 juta something tadi? Kalau gaji pokok ini kan sesuai PNS Mbak, ngikutin PNS, golongannya ya? Golongan. Tunjangan, ya itu nggak ada kenaikan. Buktinya PP 94 tahun 2012 yang lampirannya mengatur soal kenaikan gaji dan tunjangan hakim itu nggak ada perubahan. PP-nya nggak ada perubahan. Ada perubahan tapi tidak mengatur yang tentang gaji itu. Tapi benar tunjangan itu nggak ada tunjangan apa ya istilah kalau di PNS, tunjangan fungsional atau tunjangan apa itu istilahnya? Tunjangan kinerja. Oke, tunjangan remunerasi gitu ya. Tukin gitu ya. Remunerasi tunjangan kinerja itu juga nggak pernah naik setiap tahun Mas Haji? Mending nggak pernah naik, nggak ada tunjangan kinerja hakim. Oh, nggak ada? Karena dianggap pejabat negara, tunjangan kinerjanya dihilangkan. Sedangkan kita penggajiannya masih sistem ASN, Mbak, PNS. Ini yang terjadi dualisme. Tahun 2018 udah di judicial review di Mahkamah Agung. Dibatalkan penggajian PNS. Dari 2018 sampai dengan saat ini nggak ada perubahan. Statusnya kan pejabat negara, undang-undang ASN, undang-undang yang lain, undang kekuasaan kehakiman, tapi penggajiannya masih PNS. Jadi satu sisi kejepit. PNS harusnya kalau pakai PNS penggajiannya PNS masih, tapi nggak dapet tukin, pejabat negara juga nggak jelas. Oke. Itu yang makanya kami perjuangkan kemarin. Ada cerita lagi nggak sih? Ini kan baru potret Mas Haji yang ditempatkan jauh dari kampung halamannya, bahkan ketika sang orang tua atau dalam artian mertua meninggal dunia pun tidak bisa memberikan penghormatan terakhir secara langsung karena nggak punya uang buat ongkos pulang kampung. Ada kisah lain tidak mungkin dari teman-teman hakim lainnya? Karena kesulitan ekonomi ini mereka juga mengalami duka-duka tertentu. Ada yang banyak Mbak, yang di Maluku itu dia nggak bisa ngeliat ibunya juga. Ibunya itu yang meninggal? Sisa sendiri. Bapaknya udah meninggal pas calon hakim. Sisa sendiri di Gresik, penempatan di Pulau Buru. Itu teman dekat saya, namanya Ervan. Itu bisa dicek di Pengadilan Negeri Namlea. Ada itu namanya Pak Ervan itu ya nggak bisa pulang ke Gresik.
Jauh Mbak, pulang mungkin bisa 20-30 juta kalau lebaran pulang. Satu orang? Iya enggak, total Sekeluarga, keluarga ya, satu keluarga ya. Istri sama anak. Oke. Anak 2, istri misalnya. Nah itu gimana istri menanggapi, kan ekspektasinya hakim itu kan pekerjaan yang terhormat ya. Orang melihatnya bahwa hakim ini ibaratnya adalah wali Tuhan di muka bumi begitu, memutuskan benar atau tidaknya sebuah perkara. Tapi ternyata begini kesejahteraannya. Bagaimana kemudian keluarga melihat persoalan ini? Kalau istri orang terdekat ya kita harus kuatkan. Kalau makanya kalau jadi hakim tuh kalau nggak kuat-kuat iman selesai Mbak. Yang paling penting tuh iman dikuatin. Atau dia punya basic misalnya selain iman, dia mantan aktivis mahasiswa. Saya dulu mantan aktivis mahasiswa, mantan ketua BEM saya Mbak. Jadi kalau untuk melakukan perbuatan yang tercela itu rasanya apa saya mau bilang sama adik-adik saya di kampus yang sampai hari ini masih komunikasi juga. Oke, harus kuat-kuat iman kuncinya. Artinya begitu banyak pemirsa godaan yang harus dihadapi hakim dengan penghasilan begitu terbatas, kemudian juga tuntutan kerja yang begitu tinggi, resiko pekerjaan juga yang begitu tinggi. Kuat-kuatan imannya seperti apa? Berapa banyak kemudian Mas Aji sendiri contohnya dapat godaan-godaan, misalkan suap untuk memutuskan sebuah perkara. Tapi nanti pemirsa kita akan temukan jawabannya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di One on One. Pemirsa, soal bicara kuat-kuatan iman hakim ini, kita lihat dulu cuplikan informasi berikut ini pemirsa. Sebelum nanti kita akan berbincang dengan Mas Aji Prakoso. Mungkin bisa diputar teman-teman. Nah ini, KAI rekomendasikan MA beri sanksi berat hakim PN Surabaya yang vonis bebas Ronald Tanur. Kemudian ada Ghazal Basaleh kembali dibebaskan. Apa pertimbangan hakim membebaskan dari dakwaan menerima suap 650 juta? Kemudian yang ketiga kita juga punya cuplikan informasi Hakim DS dipecat karena terbukti terima suap 300 juta. Nah itu adalah beberapa contoh informasi yang menunjukkan hakim yang mungkin tidak kuat imannya ketika digoda dengan uang. Karena ternyata kita tahu belakangan pemirsa penghasilan ataupun gaji hakim itu tidak begitu besar. Nah Mas Aji sendiri dapat godaan-godaan seperti ini nggak? Uang ratusan juta untuk sebuah perkara, uang puluhan juta untuk sebuah perkara? Biasanya gini Mbak, kalau hakim, jikalau dia lurus, dites biasanya ditanya satu kali. Kamu main atau enggak? Ayolah Pak main, misalnya gitu. Kalau dia bilang enggak, saya enggak main, saya enggak terima uang-uang begitu, terima uang hantu gitu ya. Itu selamanya nggak akan ditanya-tanya lagi. Biasanya orang, oh udah yakin nih bapak ini nggak main, nggak terima uang, nggak main perkara kayak gitu. Mas Aji tapi pernah ditawarin? Pernah. Berapa juta waktu itu? Berapa puluh juta atau 40 untuk menghukum orang, 40 juta untuk menghukum orang. Untuk memvonis orang bersalah 40 juta? Faktanya memang bersalah. Ini keluarga sama keluarga ya, saya ceritakan sedikit aja lah. Keluarga sama keluarga, toh juga sudah berkekuatan hukum tetap ya, sudah dijalankan. Keluarga sama keluarga ribut perkara tanah, perdatanya sudah diputus, kemudian salah satu keluarga yang ribut sebelumnya secara perdata nyerobot tanah, dilaporkan pidana. Oke, pintu masuknya biasanya dari mana sih Mas Aji? Pintu masuk, ini tepi jurang pertanyaannya Mbak. Itu masuk banyak lah, makanya hakim itu nggak dari orang dalam atau mungkin dari kuasa hukum atau mungkin yang berperkara yang mencari tahu sendiri belusukan, hakimnya siapa? Bisa yang berperkara langsung, bisa juga dari pengacara atau oknum pengacara yang dalam tanda kutip nakal ingin mencoba ini dekati hakimnya, seperti itu. Bisa dari mana aja. Kalau Mas Aji waktu itu ditawarin puluhan juta itu dari mana? Ini tepi jurang ya Mbak ya. Pokoknya yang jelas ada yang nawarin, ya statement saya enggak. Makanya hakim itu kita dibatasi untuk bergaul Mbak. Dan itu kami sangat batasi. Saya punya teman-teman kuliah misalnya, yang dulunya kita sangat dekat, tapi sekarang menjadi pengacara di Jakarta. Ji, ketemu. Ya nantilah, nggak usah. Nggak ketemu, saya nggak mau, menghindari itu. Nanti ya bro, gue tunggu waktunya atau kita tentuin waktunya nanti dulu, lagi sibuk gini-gini, tapi nggak pernah ketemu akhirnya, karena kita membatasi itu. Mas Aji, tadi kan kita juga ngobrol-ngobrol, punya hutang minus atau dalam artian 57 juta, tabungan di rekening untuk seorang hakim ternyata saya juga cukup shock, 12 juta, anak 3, istri nggak kerja. Kemudian bagaimana Mas Aji kalau misalkan nih untuk menjaga keimanannya itu, apa yang buat Mas Aji dengan background yang saya sebutkan tadi tetap kuat? Karena kan pasti kebutuhan bertambah, apalagi kan mungkin ketika sebelum menjadi hakim ekspektasi kita bahwa hakim itu adalah pekerjaan yang mapan.
Saya dulu kerja di Kuningan, Mbak. Sini. Oh ya? Iya. Pegawai swasta? Pegawai swasta di Geraha Irama sebelum jadi hakim. Oh ya? Iya. Jadi apa namanya, keimanan ya, menjaga keimanan ya sholat. Kalau saya seorang muslim, saya sholat. Kalau teman-teman yang lain ya ibadah dengan ke gereja misalnya Kristen. Bentengnya cuma itu. Sama meyakinkan istri, ini jalan suci lah ibaratnya. Kamu harus ngerti. Tapi ada dengar nggak sih teman-teman hakim yang lain mungkin misalkan namanya istri ya, mungkin istri dulu juga sekolah begitu ya, kita nggak tahu ya perjodohan itu pertemunya mungkin juga teman sekolah, mungkin dulu juga punya mimpi karir, tiba-tiba harus ikut suami, ternyata ekspektasinya ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan yang diharapkan. Ada nggak sih yang sampai mungkin ribut sama istrinya, mungkin sampai yang cerai ada. Oh ya? Iya. Hakim bercerai karena nggak punya uang? Iya. Kami sedih-sedihan ya sama istri, anak masuk rumah sakit, hanya kita nggak bisa bypass langsung karena punya uang, ya pakai BPJS akhirnya, ya dengan segala ya proses tahapan dari vaskes tingkat pertama dan segala macam, ya kita jalanin. Dulu Mas Aji kaget dong dengan penghasilan hakim. Katanya kerja di Kuningan. Waktu itu profesi apa? Pengacara atau apa? Saya kerja di Kuningan tuh legal konsultan kayak gitu. Gajinya lebih gede waktu itu daripada hakim? Penghasilan? Enggak juga ya, tapi itu kan tahun 2015 sampai 17. Tapi sebelum memutuskan untuk... Kalau sekarang mungkin udah lebih gede dari hakim. Nyesel dong baru jadi hakim sekarang? Dulu take home pay tuh 7 hampir 8. 7 hampir 8. 2015. Waktu pertama kali masuk PNS kemudian jadi hakim, take home pay berapa Mas Haji? Waktu calon hakim itu 5 kalau nggak salah. 5 juta kan masih calon hakim ya. Berarti gajinya turun dong, penghasilannya 3 juta dibanding pekerjaan dulu. Iya. Menyangka tidak akan seperti ini pendapatan dari seorang hakim? Yang kami pikirkan dulu, kami yakin akan ada kenaikan berkala. Tetapi ternyata belum ada kenaikan berkala sampai masa ini. Optimisme itu belum terwujud sampai belum sekarang. Belum terwujud gitu Mbak. Sampai sekarang. Ada pernah rasa menyesal tidak? Kalau menyesal sih enggak lah. Menyesal tidak? Enggak. Karena ini jalan yang sudah kami ambil, kami yakini ini jalan yang baik untuk berbuat bagi bangsa, negara, bagi rakyat. Mas Aji, selama menjadi hakim, apa sih tantangannya yang terberat? Apakah mungkin keselamatan, ataukah mungkin masalah keimanan tadi, atau apa mungkin yang terberat yang, ya ampun kok gini banget gitu? Sebenarnya selain uang ya, karena saya sudah biasa ngekos sih dulu zaman kuliah, uang tuh nggak terlalu penting-penting amat lah. Kita anak kos hidup biasa-biasa aja. Idealisme seorang aktivis seperti itu ya? Aktivis gitu kan, di BEM. Yang paling apa ya, paling serem lah bahasanya gitu. Itu sebenarnya tantangan jiwa, keamanan, baik kita maupun keluarga kita. Kalau kita malah lebih enak, kita di kantor kalau bisa di kantor. Tapi kalau anak-anak di rumah, istri di rumah. Pernah waktu itu kejadiannya gimana? Ada loh teman yang meninggal Mbak. Oh ya? Jadi selama 2 minggu berturut-turut, itu nanti bisa dicek di Instagramnya Solidaritas Hakim Indonesia. Ibunya memberikan kesaksian, hakim di wilayah Sumatera Barat, perempuan setiap hari selama 2 minggu disiramin motornya dengan darah. Tekanan kan akhirnya, sakit, meninggal. Saya pernah juga nanganin perkara pembunuhan, ini saya sampaikan di DPR kemarin. Rumah saya tuh buntu, jalannya jalan buntu, nomor 2 dari ujung, rumah saya ngontrak gitu. Waktu tugas di Tanjung Jabung Timur, itu rumahnya buntu, tiap lagi nanganin perkara pembunuhan, tiap malam tuh suka ada yang lewat bolak-balik. Pas saya lagi di kantor ngedraft putusan, digedor-gedor. Sekitar jam 10-an, setengah 10, jam 10 digedor-gedor. Di rumah ada istri? Ada istri, ada 3 orang anak kecil, saya nggak punya ART. Karena keterbatasan ekonomi. Tapi istri telepon kan, saya bilang, hubungi tetangga kalau ada apa-apa biar bisa teriak atau tetangga bisa bantu. Pada saat itu apa yang dilakukan istri? Hubungi tetangga. Hubungi tetangga, dan akhirnya itu terus terjadi setiap hari waktu menangani kasus itu? Ya cukup sering lah, ya semingguan lah ada kayaknya Mbak, karena pembunuhan. Ada juga saya pernah bangkai tikus di depan rumah, tapi saya selalu berpikir positif. Mungkin kucing bawa tikus ke situ, mau makan nggak jadi. Tapi itu lebih dari 1 hari, hampir semingguan juga kalau nggak salah. Mas, tapi kan ginilah, tadi kita sudah mendengar bahwa tantangan jadi hakim berat, godaan saitonnya begitu besar, betul. Uang gitu di tengah keterbatasan ekonomi. Kemudian juga masalah keselamatan, belum lagi beban kerja menghadapi persidangan, membuat sebuah putusan.
Tapi ada juga orang yang resisten bahwa angka kenaikan yang diharapkan lebih dari 140% untuk penghasilan hakim ini tampaknya kurang sensitif dengan kondisi masyarakat terkini di tengah ekonomi kita lagi sulit. Bagaimana menjawab ini? Menjawabnya gini, Mbak. Ini didasarkan pada nilai inflasi dari tahun 2012. Kemudian kita nggak pengen jadi kaya raya nggak dengan naik 142%. Banyak kok kementerian yang naik di atas 142%. Kementerian lembaga ya. Ada kok kementerian lembaga naik di atas 142%. Tantangannya nggak sekompleks tantangan jadi hakim. Nggak ada tantangan jiwa keamanan itu sedikit lah. Ya hakim minta naik hanya 142%. Seperti itu. Dan ini untuk membatasi, kan katanya corruption itu bisa karena keserakahan atau karena kebutuhan. Kita ingin meminimalisir itu. Kita ingin peradilan kita lebih bersih. Kita ingin merawat integritas para hakim. Walaupun itu belum tentu ada relate gitu ya, atau kemudian belum dengan tentu ada jaminan. Belum ada jaminan, tapi dengan ada kenaikan pengawasan kami siap kok diawasi lebih ketat daripada hari ini. Hari ini kan diawasi oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung, oleh Komisi Yudisial. Kalau mau lebih ketat pengawasannya, diatur silakan aja. Tapi kabarnya gaji hakim di Indonesia ini adalah gaji hakim yang bisa dikatakan terendah dibandingkan negara-negara lain, dibandingin Malaysia, dibandingin Filipina. Betul. Seperti apa, Mas? Filipina itu gaji hakim 0 tahunnya kisaran 48 juta. Itu ekonominya mirip-mirip kita ya. Per bulan 48 juta per kalau bulan, dikurskan per ya. bulan kalau kurs rupiah. Kan ekonominya mirip-mirip kita, mata uangnya mirip-mirip kita juga. Kalau Malaysia, ya di atas kita sedikit ekonominya 80 juta per bulan. Gaji hakim 0 tahun. 84 juta per 87 bulan? juta. Oh, 87 juta. Oke, berarti kalau naik sekitar 140%, berarti sekitar ya pantas-pantasnya dapat sekitar 24 juta begitu ya dengan resiko yang ada. 20-an juta. 20-an juta. Hakim 0 tahun. Nah, Mas, kemarin itu sempat kita melihat bahwa statement Mas ini kan sempat viral lah begitu di media. Kemudian Mas katanya juga sempat ditelepon sama Pak Prabowo, sempat berkomunikasi sama Pak Prabowo. Di DPR yang ditelepon, Pak Dasko yang ditelepon. Pak Prabowo menjanjikan di era pemerintahannya akan memperhatikan kesejahteraan hakim, akan ditingkatkan, hakim disuruh sabar. Saya yakin, Mbak, sama Pak Prabowo. Oke, baik. Kita dengar dulu ini ya pemirsa, suara dari Pak Prabowo Subianto merespon keluhan hakim persoalan kesejahteraan mereka. Berikut ini. Itu dari dulu rencana saya ingin memperbaiki remunerasi penghasilan para hakim supaya menjadi sangat baik gitu. Itu pandangan saya dari dulu dan ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Jadi saya minta para hakim sabar sebentar, ya kan? Begitu saya memang menerima estafet, saya menerima mandat, dan saya menjalankan, saya benar-benar akan memperhatikan para hakim karena supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus. Tampaknya dapat sambutan positif ini suara hati dari hakim se-Indonesia bahwa nanti akan diperhatikan setelah estafet pemerintahan selanjutnya. Responnya gimana, Mas Aji? Kami yakin, sangat yakin. Kami percaya Pak Prabowo, karena ini tidak hanya di kesempatan tahun ini saja atau tahun lalu saja disampaikan. Beberapa tahun yang lalu, di 2019 sudah disampaikan juga janji Pak Prabowo seandainya menjadi presiden. Dan kami yakin. Apalagi sudah ditelepon di depan banyak hakim, ada yang ngikutin secara daring, kami sangat yakin itu semua. Oke, baik. Perbincangan nanti akan kami lanjutkan kembali pemirsa. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami di One on One. Ya, Mas Aji, upaya dari hakim ini untuk meningkatkan kesejahteraan ini kan tadi sudah disampaikan, sudah pernah disampaikan dari tahun lalu, tapi akhirnya disampaikan lebih besar lagi dan mendapatkan perhatian masyarakat di waktu sekarang. Ini idenya dari siapa sih? Idenya itu dari teman-teman hakim, Mbak. Ada dari pengadilan negeri, kayak saya pengadilan negeri. Ada dari pengadilan agama, ada pengadilan tata usaha negara. Dari grup kecil awalnya, 15 orang aja. 15 orang 15 sampai orang, ribuan orang. Diskusi sampai ribuan hakim-hakim se-Indonesia kompak. Itu katanya tadi kan hakim
uangnya kurang, gajinya nggak terlalu banyak. Kalaupun ada tunjangan kemahalannya juga nggak merata dan nggak banyak. Terus ongkos-ongkosnya gimana dong? Ongkos ke sini biaya sendiri. Biaya sendiri. Hotel, makan, teman-teman patungan seluruh Indonesia. Oh, jadi patungan. Kan apakah semua hakim ikut atau mungkin hanya sebagian hakim aja yang ikut dari Sabang sampai Merauke? Yang bisa ngambil cutinya masih ada. Ini kan harusnya cuti buat keluarga, Mbak. Kita cuti setahun 12 hari aja. Ya, berarti tinggal 7 nih sisa cuti ya? Enggak, sisa 6. Oh, sisa 6. Karena saya sempat ngambil sekali tahun ini. Oke. Nah, jadi itu datang ke Jakarta, temen yang nggak ikut menyampaikan aspirasi di Jakarta, mereka patungan seluruh Indonesia. Ada yang patungan. Oh, ada yang patungan juga. Jadi 200 ribu kalau kali ribuan orang banyak juga, Mbak. Ada yang 200, kita nggak matok lah. Seikhlasnya ya? Seikhlasnya, patungan. Cuti 5 hari, tapi bisa dipastikan apakah kasus-kasus tetap berjalan untuk persidangannya? Yang perkara-perkara yang menarik perhatian atau perkara-perkara yang sifatnya mendesak tidak bisa diselesaikan harus diselesaikan dalam waktu cepat, misalnya perkara anak, gugatan sederhana, kami menghimbau tetap berjalan sidang tapi sematkan pita putih. Gitu. Ini saya penasaran, dari tadi pakai pita putih itu maksudnya apa sih? Ini bentuk perjuangan, ini perjuangan suci, Mbak. Ini untuk bersama-sama perjuangan suci, kita ingin menegakkan peradilan yang bersih. Jadi sekarang seluruh hakim se-Indonesia pakai pita putih setiap bertugas? Ya, 7-11. Untuk selanjutnya nanti kita lihat lah. Oke. Nah, ini sudah ketemu siapa saja di masa perjuangan cuti selama 5 hari ini, Mas Aji? Pimpinan Mahkamah Agung di hari pertama, ada juga yang ketemu Menteri Hukum dan HAM. Di pimpinan Mahkamah Agung itu ada Bappenas, ada Dirjen Anggaran Kemenkyu, ada juga Komisi Yudisial, Komisioner Komisi Yudisial. Berikutnya juga kita sowan ke Kementerian Keuangan, Bappenas, Komisi Yudisial, ke Ormas Keagamaan, tokoh masyarakat, ada Prof. Jimli, kita udah ketemu, ada ketemu Gus Yahya Stakuf, Ketum PBNU. Tadi habis ketemu dengan Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, ada PP Muhammadiyah, Pak Busro Mukodas, ada media visit juga, Mbak. Bagaimana respon mereka yang ditemui para tokoh-tokoh itu dan juga termasuk lembaga-lembaga dan kementerian lembaga tersebut? Mereka kaget awalnya. Kaget karena? Karena gaji dan tunjangan hakim yang diterima ya hanya segitu. Sedangkan kesulitan menyelesaikan perkara, ancaman jiwa dan keamanan itu sangat tinggi. Dan mereka bantu untuk suarakan, mereka bantu untuk menyampaikan ke pemerintah dengan yang mereka punya ya, kewenangan yang mereka punya. Kemenkyu gimana jawabannya? Karena kan uang dari Kemenkyu nih, meskipun nanti akan pindah nih, ada transisi pemerintahan yang baru. Bagaimana respon dari Kementerian Keuangan? Kalau saya lihat pendapatnya Kementerian Keuangan dari teman-teman yang telah datang ke Kementerian Keuangan, begitu juga pendapatnya Pak Menpan RB, Pak Azwar Anas, itu lagi dikaji lah, lagi dilihat ulang. Saat ini ya, dan saya yakin di era Pak Prabowo ada perubahan. Oke. Harapannya kan naik 142%. Ya. Kalau seandainya tidak sampai 142%, bagaimana Mas Haji? Kami akan konsolidasi lah, Mbak. Nanti apa sikap yang harus diambil, kami akan konsolidasi, akan rapatkan ulang. Apakah kemudian rekan-rekan menerima atau akan melakukan aksi lanjutan. Gitu. Kalau seandainya dipenuhi 142%, apakah ini sebuah jaminan hakim tidak akan ada yang tergoyahkan imannya? Ini bagian untuk membentengi itu semua. Iya, silakan diawasi, silakan diperketat pengawasannya, rumuskan pengetatan pengawasan hakim. Nggak ada lagi kompromi. Sekarang nggak ada kompromi, tapi lebih ketat lagi. Tapi yakin akan dinaikkan? Kalau kami yakin dinaikkan di era Pak Prabowo. Kalau Pak Jokowi kan sisa berapa hari aja soalnya. Ini kan tadi kita baru dengar telepon-teleponan doang nih di DPR. Kalau nggak salah itu gimana ceritanya sih bisa akhirnya Pak Prabowo muncul di sana suaranya, telepon-teleponan itu gimana ceritanya Mas Haji? Itu kan banyak yang live ya Mbak ya. Banyak yang live terus media pokoknya menyorot lah semua. Dan yang disampaikan apa adanya, nggak ada yang dibuat-buat. Itu bisa dicek misalnya kayak saya dicek aja LHKPN saya. Atau teman-teman yang lain yang bersuara di DPR itu juga bisa tracking kondisinya bagaimana. Kita kan dengar suara Pak Prabowo itu by phone, Mas Aji ketika ditelepon itu by phone. Itu Pak Prabowo menelpon salah satu wakil rakyat atau Pak Prabowo ditelepon oleh wakil rakyat? Saya nggak tahu, itu kan pokoknya tiba-tiba Pak Dasko ngangkat telepon. Apakah kemudian ada komunikasi duluan pas lagi jalan rapat itu atau bagaimana, saya kurang paham. Yang jelas Pak Prabowo nelpon Pak Dasko. Tapi ngomong-ngomong soal hakim, ternyata kementerian lembaga. Nah kalau emang sendiri gimana? Emang memperjuangkan juga Mbak. Kami apresiasi juga yang dilakukan ayahanda kami di pimpinan-pimpinan Mahkamah Agung.
ini bukan cuma kami doang, ini kerja Mahkamah Agung juga. Yang mudah-mudahan harapannya memang benar-benar mencerminkan kenaikannya sesuai dengan yang hakim inginkan di daerah. Dan ada jaminan keamanan, itu yang paling penting juga, Mbak. Jaminan keamanan? Iya, jaminan keamanan seperti apa yang diharapkan? Amanat jaminan keamanan itu sudah ada di PP 94 tahun 2012. Sampai hari ini nggak ada pelaksanaannya. Apa yang diamanatkan di situ nih? Publik kan harus tahu nih, nggak semua orang juga baca mendapatkan jaminan keamanan, seperti itu aja. Memang tidak jelas seperti apa. Apakah perlu katakanlah pengawal pribadi begitu? Idealnya seperti itu. Oke. Idealnya Harusnya hakim punya pengawal pribadi. Di beberapa negara seperti itu. Idealnya seperti itu. Oke. Mas Haji, sebetulnya menjadi hakim apakah memang cita-cita? Cita-cita, sebelumnya cita-cita bukan jadi hakim, Mbak. Tapi ya, apa ya, ada panggilan lah ya. Ada panggilan. Waktu itu juga saya pernah sakit gitu. Pengennya kerja jadi lawyer di Jakarta waktu itu. Di lawyer Jakarta, tapi kan hektik sekali kerja jadi lawyer Jakarta. Emang take home pay-nya bisa besar. Tapi saya pernah sakit, nggak bisa rasanya untuk yang kerja pagi ketemu pagi gitu. Nah kalau jadi hakim, pekerjaan berat, bebannya berat, tapi kita bisa maintenance dengan baik lah. Paling ya Sabtu Minggu aja kepake waktunya anak-anak harusnya. Bagi cerita dong, kerja jadi hakim itu seperti apa sih beratnya, maintenance-nya tadi yang Mas Aji sampaikan? Kalau teman-teman ya Mbak ya, kalau saya perkaranya masih bisa saya maintenance lah. Kalau di pengadilan saya sebelumnya, negeri Tanjung Jabung Timur itu perkaranya 100-120 1 tahun. Saya masih bisa sambil ngisi diskusi di kampus, masih bisa ngajar diminta adik-adik cakim, calon hakim itu ya, masih bisa. Tapi nggak semua seperti itu. Ada teman-teman yang beban perkaranya banyak. Perempuan misalnya punya anak, suaminya jauh, tidak tinggal satu kota, karena kan suaminya kerja juga. Iya. Dia harus tinggal di daerah. Ada kerjanya sampai malam. Tapi kan kalau saya jadi ingat Mas Hakim kan juga bawa anak, bawa istri ketika bertugas kan ada tunjangan anak dan juga tunjangan istri setahu saya untuk PNS. Betul. Kalau nggak salah 10% dari gaji pokok apa ya istri ya. Anak tuh cuma 5% satu orang anak dari gaji pokok. Gaji pokok 3 juta, kalau istri 10%, 10 apa 15 saya lupa Mbak persisnya. Jadi cuma ratusan ribu. Oke. Mas Haji, katanya di Jambi sempat kuliah juga ya. Betul. Untuk ambil S2. Betul. Nah itu cukup semuanya dengan penghasilan sekitar 12 juta. Apalagi katanya punya hutang sekitar 6 jutaan yang harus dibayar setiap bulan. Cicilan KPR 15 tahun ya Mas Haji. Ya itu karena minjem bank itu pakai buat beli rumah, pakai SK-nya sekolah. digadein gitu. Digadein. Bukan KPR apa langsung ke bank kayak rumah gitu enggak, tapi SK gade. Kalau PNS kan atau hakim bisa gade SK. Itu biaya kuliahnya gimana Mas Haji, empot-empotannya untuk bayar biaya kuliah, anak 3, istri nggak kerja, apalagi di Tanjung Jabung ke kota Jambi di Unja ya, waktu itu butuh waktu beberapa jam ya, begitu. 1 jam ya. Kuliahnya kan setiap hari Sabtu aja kuliah. Nah itu cukup untuk biaya kuliah segala macam, berarti kan bayar sendiri atau dapat beasiswa? Bayar sendiri, dari minjem bank itu Mbak. Oh dari minjem bank itu juga. Minjem bank 600-an, waktu itu minjem bank, cicil beli rumah, kemudian pakai kuliah. 15 tahun jangka waktu pinjaman bank saya. Tapi benar nggak sih? Ini mau konfirmasi cukup aja. Cukup kok, masih cukup. Masih cukup ya? Tapi ya ngepas gitu ya? Ngepas, nabung paling 200-300 apalagi ribu di Jambi juga biaya hidup nggak terlalu mahal pada saat itu ya. Tapi itu pun juga ternyata ngepas juga begitu ya, dengan kebutuhan yang harus dipenuhi. Betul. Bener nggak sih? Ini konfirmasi aja nih. Banyak hakim juga yang ternyata terjerat pinjaman online karena tuntutan ekonomi. Bener, paling sederhana itu kalau misalnya mau pulang pakai Traveloka. Ya, kita sebut merek ya nggak apa-apa ya, pakai paylater, Traveloka atau tiket.com yang ada payletternya. Bener, itu kan pinjaman online juga. Jangan-jangan yang demo itu ada yang pakai paylater juga nggak? Atau bukan demo, maksudnya datang ke Jakarta begitu menyampaikan aspirasi? Iya, ada lah pasti. Oh, gitu. Oke. Mbak kan nanya saya, ada nggak payletternya? Boleh deh, Mas Haji mau curhat gitu. Saya ada juga sisa pulang lebaran kemarin masih berapa ratus, nggak berapa ratus, 2 juta Pak. Tapi per bulannya 500-an bayar. Nah kalau misalkan, ini kan hakim pindah-pindah. Hakim kan pindah-pindah kerjanya. Ketika misalkan pindah dari satu penempatan, dari satu tempat ke placement yang lain gitu, itu kan ada biaya yang ditanggung. Iya. Biaya pindahnya segala macam itu kan juga cukup besar. Tiket pesawat 5 orang, kemudian bawa barang-barang gitu, kargo segala macam. Itu ditanggung negara tapi kan? Ditanggung negara, tapi pertanyaannya cukup atau tidak? Cukup nggak? Rata-rata pasti akan nombok Mbak. Mensiasatinya, makanya kalau harus naik pesawat, kita naik mobil. Jambi Jakarta kemarin saya naik mobil. Udah capek kan, Jakarta ke Madura
saya towing mobilnya sampai Surabaya, saya tunggu, saya naik kereta ke Surabaya. Yang lain dikargoin, yang barang dikargoin ya, kargoin truk gitu. Ada nggak sih cara para hakim di negeri ini kan nggak boleh berbisnis? Ya. Ada nggak cara lain dari hakim ini mungkin mencari side hustle atau mencari sampingan tapi dengan Ngajar. cara yang tidak menggoda iman? Ngajar tadi. Ngajar. Kalau ngajar emang bisa dapat berapa Mas? Tapi nanti dijawab usaha jeda berikut pemirsa, kami kembali sesaat lagi. Mas Haji, dengan beban kerja yang berat, dengan ancaman juga yang bisa saja dihadapi, dengan penghasilan yang tidak begitu besar, lokasi ditempatkan di mana-mana harusnya bersedia karena juga merupakan seorang PNS. Sebetulnya di lubuk hati yang paling dalam, mendapatkan kenyamanan dalam bekerja tidak secara mental? Iya, kita pengennya lebih nyaman ya Mbak ya, dari kondisi hari ini. Kalau dibilang tidak menikmati jadi hakim, ya itu kufur nikmat juga. Kita jadi hakim kan panggilan, teman-teman tuh panggilan. Ada juga yang karena passion, ada juga karena ngeliat orang tuanya hakim, orang tuanya jadi hakim yang baik, panggilan juga terpanggil. Ada juga yang ingin mengabdi, dia seorang sarjana hukum. Kita kalau sarjana hukum kan ada cita-cita pengen jadi profesi hukum, Mbak. Banyak yang kayak gitu, lulusan sarjana hukum, pengen jadi jaksa, jadi hakim, atau jadi pengacara. Ada yang memang passionnya ketika kuliah seperti itu. Tapi Mas Haji ini passion apa enggak? Passion lah kalau dibilang passion. Passion dari awal? Passion. Walaupun dulu sempat kerja jadi legal ya? Iya. Tapi ini passionnya jadi hakim? Passion. Artinya tidak, walaupun memang ada keterbatasan, tidak pernah terfikirkan mau resign jadi hakim, mungkin pindah ke lembaga lain walaupun sama-sama PNS juga, pernah nggak kepikiran kayak gitu? Kalau jujur ya kepikiran pernah. Katanya tadi kita ngobrol ya, jadi pegawai di Pemda Jakarta duitnya lebih banyak dibandingin jadi hakim gitu ya tadi kata Mas Haji iya, ya? saya suka diskusi sama teman-teman. Ini kalau kapan sih ada lelang camat Jakarta gitu? Kalau pangkatnya cukup saya daftar aja lah. Oh, sempat kepikiran gitu? Sempat kepikir kayak gitu, jujur ya. Sempat kepikir kayak gitu, nggak perlu pindah-pindah, di Jakarta tinggal. Saya bisa cari rumah di sekitaran Jabodetabek lah. Kalau di Jakarta mahal kan di Jabodetabek, entah di Bogor, entah di Bekasi kan bisa. TKP-nya kan besar, 30-40 ya kalau nggak salah camat kan, camat DKI. Sempat kepikir, dan ada yang sudah pindah. Oh, banyak hakim yang akhirnya resign, banyak hakim yang akhirnya resign karena masalah ekonomi? Misbar lah ya, pindah lembaga ada, yang ke Kementerian Keuangan ada, yang ke Pemprov NTB ada. Yang jadi lepaskan PNS-nya? Ada yang jadi lawyer. Tadinya lawyer di Kuningan, lawyer besar, salah satu lawyer besar di Kuningan, law firm besar di Kuningan. Kemudian jadi hakim? Jadi hakim. Nggak kuat? Ya mungkin nggak kuat soal dia tetap harus pengen jaga integritasnya. Ya balik jadi swasta. Tapi kalau kayak gini pemikirannya Mas, bahwa hakim itu dianggap secara finansial mungkin kurang matang, bisa-bisa nanti generasi muda jadi takut bercita-cita jadi hakim, Mas. Itu yang kita takutkan. Kita nggak pengen sarjana hukum yang terbaik tidak jadi hakim. Hanya, mohon maaf, hanya sisa-sisa sarjana hukum saja yang jadi hakim. Karena orientasinya bukan orientasi bekerja dengan baik gitu. Ya kita realistis juga Mbak, ya kan. Finansial juga penting. Makanya untuk menjaga peradilan bersih, peradilan yang baik, sarjana hukum yang terbaik jadi hakim ya. Itu menaikkan kesejahteraan hakim salah satunya. Oke. Mas Aji, apa kemudian harapan dari hakim seluruh Indonesia selain persoalan gaji tadi, kemudian juga tadi disampaikan soal keamanan ini kalau bisa juga dijaga. Betul. Karena ini masalah ibaratnya hakim yang kita bilang tadi, hakim itu kan ditutup matanya, ada juga bilang mengatakan bahwa hakim ini adalah seorang wali Tuhan di muka bumi. Harapannya seperti apa? Harapannya ada perbaikan kesejahteraan, diimplementasikan hak yang harusnya didapatkan oleh hakim, hak atas jaminan keamanan, hak protokoler, terus juga perlu diatur di Undang-Undang Jabatan Hakim, Mbak. Itu penting juga. Kenapa? Karena itu untuk menjaga kewibawaan profesi. Untuk supaya profesi itu bisa lebih independen, badan peradilan lebih independen. Kemandirian anggaran misalnya, Mahkamah Agung kan kita masih secara anggaran masih ikut di Kementerian Keuangan. Harusnya seperti Filipina, Mbak. Di Undang-Undang Dasarnya ditentukan 1 atau 2%, 2% kalau Filipina. Dari APBN-nya digunakan untuk kekuasaan kehakiman. Dan itu dikelola oleh Mahkamah Agungnya. Ini yang belum terjadi di Indonesia. Baru pendidikan aja 20%. Harusnya 2%. Cukup kok, itu udah sangat baik itu. Sekarang cuma 0,4% kalau kata pimpinan Mahkamah Agung. Anggaran APBN untuk Mahkamah Agung. Minimal 1 atau 2%. Tadi sudah bertelepon-teleponan ya. Kita menyimak bahwa Pak Prabowo sudah menelpon begitu, walaupun tidak berbicara personal ke personal hakim begitu. Tapi apakah ada rencana untuk bertemu dengan Presiden?
atau punya niat untuk bertemu langsung dengan Presiden perwakilan para hakim yang ingin menyuarakan aspirasinya ini? Kemarin kan di telepon itu Pak Prabowo juga menyampaikan intinya nanti coba Pak Prabowo bertemu dengan para hakim. Kapan itu? Sudah ada omongannya? Dan itu kami tindak lanjuti, ada rekan yang berkoordinasi dengan Pak Habib Kurrahman, menyambungkan apakah bisa perwakilan hakim dari Solidaritas Hakim Indonesia bertemu dengan Pak Prabowo. Ya mungkin masih didiskusikan di internalnya Pak Prabowo. Oke. Kami siap kapanpun waktunya. Oke, tapi bisa dikatakan bahwa tetap mencintai profesi sebagai seorang hakim? Pastinya. Meskipun sempat terfikirkan juga bahwa Mas Aji ini hakim yang pernah ditempatkan di provinsi yang cukup jauh dari tanah kelahirannya, bahkan ketika mertuanya meninggal dunia nggak bisa pulang kampung karena biayanya begitu mahal, pemirsa. Pernah kepikiran pengen jadi camat Jakarta aja gitu ya? Pernah kepikiran. Oke. Apa yang mungkin disampaikan kepada teman-teman hakim lainnya seluruh Indonesia yang berjuang dan juga mereka yang mungkin nggak bisa datang ke Jakarta untuk menyuarakan aspirasinya? Pertama-tama saya ucapin terima kasih. Ini bukan perjuangan teman-teman yang datang ke Jakarta saja. Ini perjuangan semua rekan-rekan hakim seluruh Indonesia yang telah mendukung. Yakinlah, kita harus yakin, kita harus percaya sama apa yang telah disampaikan oleh Pak Prabowo Subianto. Dan kita akan terus mengawal itu. Dan yang paling penting, apapun yang terjadi tetap jaga integritas. Kita tidak ingin peradilan kita runtuh, kita tidak ingin peradilan kita tambah hancur. Kita ingin peradilan kita bermartabat, bersih, dan modern. Oke. Baik, terima kasih Mas Aji Prakoso, salah satu hakim pemirsa menyuarakan aspirasinya pada kesejahteraan hakim di Indonesia. Kita tunggu, mungkin ada informasi baik yang nanti bisa didapatkan oleh para hakim seluruh Indonesia yang juga tentunya mungkin membuat beberapa masyarakat Indonesia cukup kaget. Ternyata gaji hakim Indonesia tidak begitu tinggi, tidak sejalan, tidak sesuai dengan beratnya beban pekerjaan dan tantangan alasan keselamatan. Demikian kebersamaan kita dalam One on One kali ini. Saya Tisa Noveni undur diri, selamat malam, sampai jumpa. Makasih Mas Aji.